Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih Novia Rahayu Kurnia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran tanah terhadap organisme. Tentu kita ketahui bahwa tumbuhan yang ada di sini tumbuh dengan baik karena tanah mencukupi kebutuhan hidupnya. Struktur tanah seperti apa yang baik bagi tumbuhan? Salah satunya adalah struktur tanah yang kelembaban tanahnya baik. Tanah penting bagi pakar pertanian. Mengapa demikian? Karena pertumbuhan tumbuhan memerlukan tingkat kelembaban tanahnya tertentu. Kelembaban tanah yang ideal untuk tumbuhan yang satu tidak sama dengan tumbuhan yang lain. Apabila terjadi defisit kelembaban, dapat menuju pada kelayuan tanaman dan tindakan perbaikan tepat pada waktunya melalui pengairan dapat menyelamatkan tumbuhan tersebut. Agar terhindar dari defisit kelembaban, maka di suatu alat penyiram otomatis yang mendeteksi tingkat, sehingga apabila kekeringan, maka air akan mengalirkan secara optimal. Penyiram otomatis tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Bu Nova. Saya Novalia Sendrum akan memperkenalkan alat penyiram otomatis berbasis Arduino yang bekerja berdasarkan sensor kelembaban tanah. Alat ini sangat membantu siswa kelas 9 untuk mempelajari materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Alat ini membantu siswa dalam memahami bagaimana keterkaitan antara tekstur tanah, kelembaban tanah, dan tumbuh kembang tanah. Alat penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino ini terdiri dari bak penampung air yang dilengkapi dengan pengukur volume air, kemudian pompa air mini, selang air, sensor kelembaban tanah, dan box hitam yang berisi rangkaian Arduino, relay, dan kabel yang terhubung dengan pompa air. Alat penyiram otomatis ini bekerja berdasarkan kelembaban tanah yang dideteksi oleh sensor kelembaban tanah yang ditancapkan di pot tanaman. Sensor akan mendeteksi kelembaban tanah, kemudian mengirim sinyal ke Arduino. Kemudian Arduino mengirim perintah ke relay untuk menyambungkan atau memutuskan arus pompa air. Ketika kelembaban tanah rendah, maka relay akan menyambungkan pompa air hingga pompa air menyala. Maka akan keluar air melalui selang penyiraman. Apabila kelembapannya tinggi, relay akan memutuskan arus pompa air sehingga pompa air menjadi mati dan air yang tadinya keluar untuk penyiraman akan terhenti. Alat ini memang didesain untuk digunakan di laboratorium. Pertama, kita hubungkan dulu dengan sumber arus listrik. Kemudian, kita tancapkan sensor kelembaban tanah pada pot tanaman. Pada contoh berikut, kondisi tanah cenderung kering. Sepertinya tanah ini memiliki kelembaban yang rendah. Selanjutnya, kita arahkan selang penyiraman pada pot tanaman. Setelah kita hidupkan alat penyiram otomatis ini, maka tak berapa lama air akan keluar secara otomatis. Setelah terjadi peningkatan kelembaban, maka secara otomatis pula air akan terhenti. Saya, Desi Dolatul Alama, akan menjelaskan salah satu contoh aktivitas yang bisa dilakukan siswa dengan menggunakan alat penyiram otomatis. Sebelumnya, seperti yang dilihat di sini ada 3 jenis tanaman dengan pot yang berbeda, yaitu tanaman A, tanaman B, dan juga tanaman C. Ketiga tanaman ini karena jenisnya berbeda, tentu saja memiliki tingkat kelembaban yang berbeda pula untuk pertumbuhan optimal pada tanaman itu sendiri. Nah, dengan alat penyiram otomatis, siswa dapat mengamati volume air yang nantinya akan keluar dari alat penyiram otomatis setelah sensor dari alat penyiram otomatis ditancapkan ke tanah masing-masing pot. Kemudian tekstur tanah ini berpengaruh juga terhadap kelembaban. Jika tekstur tanahnya kering, nantinya volume air yang keluar dari alat penyiram otomatis akan semakin banyak atau tinggi. Jika teksturnya sudah basah atau lembab, nah nanti alat penyiram otomatis akan mengeluarkan volume air yang sedikit pula karena memang
memasak tanah